Oh, ada. belum dinyalain. sorry. Akhirnya mulai juga ya guys ya. Maaf guys, agak terlambat sedikit. Kita kembali lagi di Jauh Dekat. Dan ini adalah Jauh Dekat yang... Wah, gue sangat bangga loh ini. Wish. Bisa mengundang Ko Ferry ya. Dan Ko Ferry bisa mengundang Ko Wilko. Waduh, gue aja gak bisa mengundang dia. Gue udah undang dia beberapa kali. Tapi ya waktu itu karena gue ngasih judulnya mungkin dia gak suka ya. Jadi gue mengundang Ko Wilko waktu itu ngundangnya waktu dia baru ya akhirnya punya baby ya. Gue mau ngundang, gue mau kasih judul Papa muda. Tapi padahal gak muda-muda banget. Kita ngomong ini kameranya yang mana sih? Kamera kita itu. Oh, 3. Kamera Oke, 1 juga ya. Oke. Satu Kasih yang tahu dong Pep. lampunya. Kasih tahu. Lalu tinggal baca Oh, ya iya. itu ya. Nah kita sambut dulu tamu-tamu kita dong ya. Ada Ko Ferry sama Ko Wilko. Udah invoice-nya nanti aja. Udah. Ini malah ngurusin invoice nih kayaknya ini ya. Ini bos-bos besar guys di industri ini yang ya apalagi Ko Wilko ya yang sebenarnya agak aneh kalau dia baru diundang sekali sekarang di sini karena Masa? Baru sekali baru banget. sekali di unboxing malah pernah Dua kali ya? Di Dia sini, dua kali ya? Di sini baru sekali nih. Sama, saya juga baru sekali di sini. Di tempat Anda udah sering sekali. Oh ini yang ini tahu ya ada co-host malam ini pesulap. Aduh. Dulu pesulap merah, sekarang lu pesulap apa nih? Gak tahu butuh hijau gue. Pesulap Tiffany Blue. Iya. Oke, kalau Ko Ferry udah kenal ya. Kemarin baru live kita hari Minggu di Elf ya. Jadi mendingan biar bentar gimana ya awalnya ya? Biar seru. Kenalan dulu kali ya. Iya. Ko Wilko dulu deh. Mungkin banyak yang nggak tahu. Ini Ko Wilko IG-nya Wilko Hosana ya. Tapi kalau nggak ada yang kenal beliau, mainnya kurang jauh, mau kurang pagi pulangnya. Bukan. Gimana? Kalau toko mungkin. Oh iya. Ya, tapi kan banyak dari pengguna, banyak dari vapers yang nggak tahu Pak ya. Oh, iya benar. Siapa sih yang punya Indo Vaping gitu kan? Sama siapa sih yang punya gimana bacanya? Cemiwiu. CMW. Cemiwiu. Gue masih nggak ngerti kenapa namanya CMW gitu kemarin. Ada story-nya mau diceritain. Hah? Mau diceritain. Biar dia aja yang cerita. Story-nya kan nama Mic-nya tarik dikit. story-nya itu nama baby. Nama Nama babynya. baby. Loh tapi kan babynya belum. Itu udah disiapin dari dulu. disiapin. Oh aduh sangat visioner Iya. sekali. Gile. Jadi lu gak kayak orang-orang tua lain ya. Orang tua lain itu ya coy ya. Gue kasih tahu nih. Bikin babynya lebih gampang daripada nyari anaknya. Oh iya betul, Ya? termasuk saya. Ya, mana? Tapi kalau lu bisa nemuin nama yang udah ada dulu baru bikin babynya sih. Waduh itu beda lu beda. Nah, itu Paling nggak namanya. Tapi kan lo belum pernah kan? Apa? Anak lu hadir di pernikahan lu. Oh bisa. Walaupun bisa. masih di perut, gua udah. Oh gitu ya. Oh kalau gue bisa sih bisa. Gue bisa. Enggak itu prestasi macam apa itu? Itu achievement hidup yang aneh itu Iya, menurut gue. betul. Oke kita sambut dulu Ko Ferry juga. Ko Ferry. Ko Ferry tahu dong VSS Semarang. Nah, Kalau nggak tahu sih mungkin belum main Semarang ya. Tapi kalau ke Semarang dulu gue orang Salatiga. Cuma gue jarang pulang ya. Gue pulang mungkin setahun sekali gitu. Terus suatu hari gue main ke Semarang. Toko vape apa ya? Terus kalau nggak salah siapa ya dulu kok yang bawa ke toko Ko Ferry ya? Anak komunitas kan? Iya. Tokonya masih Simpang 5 tuh. Iya. Iya, di Simpang 5. Bisa ketemu Ko Ferry di situ. Oke, mungkin cerita dulu deh ya. Ko Wilko. Kalau Ko Wilko ini gue taunya, gue belum pernah ketemu dia sebenarnya dulu waktu di Kaskus ya. Tapi gue tahu dia dulu di Kaskus. Iya. Anak ini apa? BB17 bukan. Bukan ngawur. Blackberry bukan BB17 bukan. bintang mawar. Ada juga dia. Kenal sama Kodupe ini modification OS deh. Oh. Ya zaman dulu kalau pakai BB kan dioprek-oprek tuh. Iya. Hybrid. Ya OS dibuang-buangin hybrid. isinya. Nah jatah gue itu BB jadul nih. BB yang agak baru dia yang makanya BB jadul tuh jatah gue. BB yang agak baru tuh dia. Gue lupa idea tuh ya. Apa? Luminaire apa sih? Iya. Iya benar.
Jadi gue udah teman Kaskus selama dari sama dia. Terus tiba-tiba main vape juga. Terus lu udah Indo vaping berarti ya? Belum. Belum? Dulu itu namanya distributor liquid. Nama macam apa itu? Zaman dulu tuh banyak yang aneh-aneh namanya. Enggak, tapi masih ada yang kayak gitu sampai sekarang. Siapa? Kosanto. Jual vape. Lu tahu nggak? Lu kalau Masih ada yang kayak gitu sekarang jual vape ya kan? ada lagi yang lebih aneh namanya. Apa? Lo tau Vape Boss kan? Nah, Raymond itu bikin, bukan, dia bikin PT-nya tuh beda. Apa? PT Rokok Elektrik Enak, kan kocak. Nama PT-nya? Iya, zaman dulu gue gak tahu sekarang masih dipakai atau enggak. Ya, kalau Rokok elektrik enak tuh di mana? Kalau Raymond sih emang sengklek sih. Gak heran sih. Rokok elektrik enak. Jadi kalau gue kenal Ko Wilko, gue mungkin tahunya dia dulu sempat jualan online juga. Terus tiba-tiba dia beli kawat dukun intinya. Masa? Iya. Jadi kawat dukun lo nih ya? Gua nggak tahu deh, pokoknya dia tahu kawat dukun dari mana. Tiba-tiba dia salah satu reseller gua gitu, yang lumayan kenceng. Buset nih stok tiap toko ya 2 minggu sekali restock 50. Kenceng juga tokonya. Sekali gua kesana tokonya, gue pikir tokonya kayak gimana gitu kan. Tahu-taunya di? Kayak kios wartel. Masih sunter pinggir kali. Terus sekarang juga masih pinggir kali, kantor kita juga pinggir kali Oh kok. iya. Oh masih di situ. Iya, Beda, beda. kalinya beda. Lo tau gak kenapa di pinggir kali? Kenapa? Kalau di tengah kali kebasahan. Astaga. Gak ada. Bapak-bapaknya keluar dong. Nah kalau Ko Ferry ini, gue agak bingung waktu ke tokonya dulu pertama ya. Masuk. Gue tahu Simpang 5 itu tempat handphone ya. Kalau di sini Roximas lah ya. Kalau di Semarang itu Simpang 5 gitu. Tokonya Simpang 5. Oh ya udah Simpang 5. Lantai berapa ya? 3 kalau nggak salah. Lantai 2. Itu di semua tokonya handphone Pak ya. Mungkin waktu itu belum ada Vivo deh kayaknya. Masih zaman Samsung ya. Masuk toko Samsung. Depan Samsung, belakang vape. Luar biasa. Terus dari toko situ gue kenal Ko Ferry lebih dekat. Waktu itu kalau nggak salah Ko Ferry kerjasama sama Eca. Di tokonya Ko Ferry ada Pertamininya. Oh iya. Iya. Pertamini tau gak guys? Sekarang udah gak ada ya. Nggak bisa. Kalau dulu enak guys sebelum cukai. Jadi Pertamini itu modelnya dispenser. Dispenser. Liquidnya tinggal kita mau beli berapa mili bisa. Yeah. Nikotinnya bisa kita custom, mau berapa mg silahkan gitu. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Dan Jawa Tengah tokonya ada di tempatnya Ko Ferry. Di Surabaya juga ada 1. Di Jakarta ada 1. Di mana lagi gue gak inget. Kayaknya 3, setahu gue 3 doang ya. Yang gue tahu 3 doang, kalau ada lebih dari itu gue gak tahu ya. Tapi yang di Jawa Tengah ada di tempatnya Ko Ferry. Kamu ada di Jakarta? Gak ada. Hah? Maksudnya yang dispenser itu. Dispenser itu loh. Yang dispenser itu ya yang Jakarta kan di Sapom, di tokonya Eca kan. Nah di situ kenal lah sama Ko Ferry, sering-sering ke Semarang saya, diculik sama Anthony, saya ketemu sama Ko Ferry. Gue pernah pergi ke, ada acara gue lupa gue sama Opa Dikei, gue diundang, kalau nggak salah di Batang atau Pemalang gitu ya. Terus Ko Ferry tahu gue ada di Batang kan. Batang sama Semarang itu udah tinggal berapa menit doang gitu kan. Dia WhatsApp gue gini, "Bledos, senang Batang orang ngandani." Kita yang tadinya mau pulang tidak jadi guys. Jadi kita ke Semarang. Sampai Semarang diculik ke Jogja ya. Terus di Jogja 2 hari kayaknya baru pulang. Nggak pulang-pulang gue kalau pergi sama dia. Udah ini tukang culik sejati deh pokoknya. Dan teman-teman bos-bos kalau dari industri ini, distri-distri kalau Semarang pasti mampir. Dan gimana? Pernah dijamu apa? Oh banyak hal. Coba cerita. Banyak. coba Yang paling cerita. terkenal sih. Oh dulu tuh aku tuh pernah pagi-pagi tuh membuangkan bubur itu ya kok ya. Berapa itu? Itu di dekat mall itu atau apa? Oh ya enggak, yang pasti itu gudeg koyor itu loh. Mbak Tum. Iya. Nah, Oh. itu Enggak, itu top kalau tuh. lo pergi ke situ lo pasti pergi dari mana tuh baru ke situ? enggak Nggak bisa mungkin. di toko lah, bisa Gak mungkin, kayaknya gak mungkin. Pasti lo kemana dulu baru ke situ itu. Enggak, langsung. Itu namanya apa? Apanya? Itu namanya Bastian Dessert. Weh. Itu namanya Bastian Iya, Dessert iya, ya. Tidak mungkin lo tidak kemana dulu sebelum ke situ ya. Enggak kemana-mana. Tapi boleh lah minta cerita dulu sama Koko Wilko sama Ko Ferry nih.
Kenal vape dari kapan sih Koko? Ini balik kayak jauh dekat zaman awal nih. Selalu Anjay. pertanyaan gitu tuh. Standar banget Gue ya. gak nanya lu ya. Iya, ini standar banget ya, standar banget ya. Koko Wilko tahu vape dari mana? Masih inget gak? Masih Mic-nya Mic-nya nggak- kesana. Nah, masih inget. Masih deh kayaknya. Masih Tapi inget. kalau modnya apa gue lupa. Oh lu udah tahu kemana nanya modnya. Nanti dulu. Nanti dulu lu tahu vape pertama kali denger vape apa ada temen lu pakai. Teman gue pakai, teman gue jualan. Oh temen lu jualan? iya. Masih jualan gak temen lu? Udah enggak. Oh dilewatin berarti sama dia. Temen lu jualan, lu beli. Iya, Nah yang lu denger pertama tentang vape apa waktu itu? bisa ngegantiin rokok. Gitu promonya? Iya. Oh zaman itu emang pasti begitu ya. Sebentar nih ada tukang es atau tukang roti lewat nih. tukang roti. Tukang roti. Udah lewat ya. Oke lanjut kok. Terus apa lagi? Oh dari temen lu, kapan? Oh kapan? Tahun? 2013. Wih 2013 13 malah. cuy. Lebih dulu dari gua dong. Iya. Vapor Shark, zamannya abis itu Vapor Shark DNA 40. Vapor Shark DNA 30 kali. Iya. DNA 30 dulu, ya kalau masukin baterai kebalik, Iya, rusak. Angus. langsung angus. Oh iya. Tapi kalau Vapor Shark mah ada 2014 kan? Iya 14. Pokoknya enggak yang 230 mah 2013 katanya. Oh yang 30 dari 2013 akhir ya? Oh, gue baru nge-vape-nya 2014 sih. Udah tahu ada DNA 30 gitu. Gak lama baru ada DNA 40. 40 yang S kan abis itu. Iya. 30 S yang kalau misalnya masang kebalik 40 bunyi S, dia. 40 S. Nah yang 30 yang kalau dibalik baterainya kebalik dia bunyi nit gitu. Nah udah balik. gini nih. Nit tuh iya. maksudnya kepalanya nit. Oh, iya, iya, Jempol iya. nih. Agak bunyi Pak. Ternyata vapers jadul juga ya Koko Wilko ya. Oke sekarang Ko Ferry dulu deh. Kalau Ko Ferry kenal vape kapan pertama kok? 2014 akhir. Wih beda dikit sama berarti beda kita. dikit. Beda dikit. Aku 2014 tengah-tengah lah, April Mei gitu. Beda dikit berarti kita. Nah, tahu dari mana? Waktu itu ditawarin temen mod yang bentuknya kayak palu hammer. Oh. Meka. Clone. Clone. Zaman dulu klon aja nyesek pe mau belanjanya pe. Clone. Piro? Kayaknya 1 juta lebih. Iya. Clone 1 juta kena juga. Lu gak inget kan device apa? Gue lupa. Lupa? Namanya apa ya? Tapi clone juga pasti. Iya, clone. Apa ya? Meka juga. Enggak, udah ada itunya, ada layarnya. Wah. Ada layarnya. Hanamot. Enggak. Pokoknya panjang gini. Oh, Efik Supreme Model-model Epic Supreme kayak gitu-gitu. Sepanjang. yang bisa ganti foto. Masa iya? Ada. Enggak ngaco lu. Ada itu Efik Supreme. Kalau Epic Supreme itu dari baru 2014, kalau dia nge-vape 2013 mungkin jatuhnya yang Z-Max yang gitu-gitu. Iya. Gitu. Terus liquidnya Purple Haze. Beuh, per dikitnya dia inget dong. Liquidnya dia inget dong. Kok inget gak liquid pertama apa? Lupa. Tapi temenmu nawarin jualan apa? Jualan. Oh, masih jualan sampai sekarang? Enggak. Ah, sama nih dua-duanya nih nanti. Ya. Om kenal Siapa? Gunawan. Oh, Gunawan. Unggun. Enggak. Bukan Gunawan Surabaya, bukan. Ada Gunawan Semarang. Gunawan Semarang tuh dulu dedengkotnya vape zaman dulu tuh. Jadi kalau ke Semarang ada vape meet yang jadi Opa Dikenya tuh Gunawan itu. Gitu. Oh. Dia bikin vape meet terus kumpulin itu namanya Gunawan. Oke. Wes gak main vape loh? Enggak. Masih nge-vape tapi? Masih. Jadi user? Jadi user. Wah dulu gue pikir wah ini orang yang megang Semarang nih gue pikir nih. Gue pernah tuh datang sekali ke vape meetnya dia di Sultan Agung kalau gak salah. Nah di situ pertama kali saya kenal Gondrong. Itu pertama kali kenal Gondrong di situ tuh. Pas vape meetnya si Gunawan. Belinya mah Gunawan. Aduh. Nah terus udah jadi Vapers 2000, Kowilko 2013, Koferry 2014 akhir. Buka toko kapan? 2014 akhir itu. Oh langsung buka toko? Paling ditawarin beli selang sebulan atau 2 bulan buka toko. Langsung? Iya. Berarti tahu kalau cuan? Iya dong. Iya, model cepet jualnya 300. Oh dulu gitu ya?
Tapi memang langsung jualan vape kok. Sebelumnya Handphone kan. sebelumnya handphone. Oke. Jualan handphone, nyambi jualan vape. Dulu tokonya tuh bagi dua gitu, maksudnya panjang kan ke dalam kan. Jadi depan itu handphone, kita masuk ke dalam, pas di ujung itu Vape. meja vape-nya gitu. Oke. Kalau keluar handphone lagi. Oh gitu. Di satu lantai itu luar handphone Oh, iya. semua. Sama kurang lebih kayak di ITC ya, kita kenalan lah ya. Ya kalau Ivan juga kayak gitu dulu. Kalau Ivan tapi tokonya kan nggak manjang ke dalam. Tokonya kan kecil tuh, kotak doang. Jadi awal-awal handphone second sama vape sebelahan. Lama-lama handphone secondnya minggir. Lama-lama nggak ada. Hilang Lama-lama semua. vape semua. Terus lama-lama diprotes tetangga. Oh iya. Terus pindah. Jadi, Sama kayak teman kita dulu, dari alat kesehatan dia kerja vape. siapa? Opa. Hah? Opa Fotonoia. Oh, Opa Dudi ya, bukan Opa Opa Dike Dudi. ya. Pernah juga diundang ke sini Pak ya. Oh iya. Ya udah, kan lu tukang coiling ya dulu. Oh iya. Oke, nah apa kok yang bikin Koko tertarik? Tar Jualan dulu Pe. Apa? VSS itu ada singkatannya nggak kok? Atau ada ininya nggak? Sebetulnya dari nama Vape Store SMG kan. Vape Store Semarang. Vape Store Semarang. Oke. Iya, nggak cupu kayak apa distributor liquid tadi. Ya kan kalau dulu kan kita tahunya buat itu loh, apa SEO ke Searching. Iya. Nah, biar di searching keluar Iya, nama lu betul. gitu kan. Nah, udah pinter dia berarti. Udah pinter. Tujuannya biar dicari. Cari distributor ketemunya dia gitu kan. Gak salah sih sebenarnya sih. Berarti banyak yang nyangkut juga tuh. Apanya nyangkut? Gara-gara nama lu. Oh iya, lumayan lah. Lumayan. Oke, apa kok yang bikin akhirnya tertarik mutusin sebentar itu boleh kayak speakernya dimatiin dulu. Ini nyala nih soalnya. Itu tuh. Nah, Gua udah mati. masuk ke sini soalnya. Apa yang bikin mutusin akhirnya kayaknya boleh nih usaha vape nih. Entah coba-coba atau entah kayaknya udah yakin menjanjikan, tapi apa Koko yang bikin Koko kayaknya oke deh kita usaha ini gitu. Ya awalnya coba-coba. Oke. Awalnya coba-coba, terus saat itu jualan sehari juga belum tentu laku. Seminggu paling laku sekali, 2 kali. Setelah itu liquid kayaknya yang buat lumayan rame. Oke. Liquid sendiri apa liquid orang? Liquidnya Hero. Oh, liquidnya Hero. Oh, lu memang dia banyak membantu banyak vape store baru zaman itu. Kalau punya Hero kayaknya yang punya Hero di sini gitu pasti didatengin ya. Oke. Kalau Koko Wilko? Ini pertanyaan apa? Motivasinya gitu. Iya. Motivasinya, jadi gini. Dulu gue punya temen itu bapaknya distributor jarum, rokok jarum super di Palembang. Nah jadi dulu tuh tujuannya gue cuman targetnya tuh kalau gue bisa jadi distributor vape, berarti gue udah sekelas sama distributor rokok yang punya temen gue. Simpel itu tuh, simpel itu tuh. Tapi tajir cuy. Hah? Tajir cuy. Yang tajir siapanya dulu? Temen gue. Oh. Jadi untuk nyampe situ gak usah pakai usaha itu tapi lu bisa bener kayak dong, dia bener gitu. dong, bener dong. Iya. Menarik ya. Motivasi yang aneh ya, tapi bener loh. Bener. Ya kan sama kan vape kan Iya. sama kayak rokok katanya vape lebih bagus ya udah. Kan diaminin namanya. Oh iya. Emang tapi langsung cut rokok enggak? Apa langsung pindah ke vape? Enggak lah, butuh proses. Oh butuh proses ya. Ini bentar lagi juga mau di-cut vape-nya. Bentar lagi vape-nya mau di-cut. Oke. Sama siapa? Nanti itu nanti mending buat akhir-akhir tuh. Karena kan dengar-dengar kayaknya cukai naik nih ya kan. Ntar aja tapi Ntar aja. bahasnya. Itu terlalu menegangkan itu. Ntar aja itu bahasnya. Terlalu menegangkan. Ntar ada bahasnya. Oke, berarti awal kan buka toko dulu dong. Gak mungkin langsung jadi distri dong. Iya. Iya kan? Mau buka toko dulu. Oke. Nah, apa yang bikin toko bisa jadi distri?
Apa yang bikin toko jadi? Kan banyak toko. Ya ini yang nonton juga gue yakin banyak toko ya. Tapi misalnya aku mau jadi distri nih. Berarti apa yang harus dilakukan mereka? Apa batasnya gitu kalau dari Koko? Kalau dulu kan sebenarnya kan kulakan gitu loh. Orang beli kuantiti banyak, ya lu kasih aja sebatas lu beli kuantiti sekian lu kasih potong harga. Bukannya sekarang masih gitu? Oh enggak dong. Oh sekarang nggak gitu? Kalau kita sih enggak begitu. Oh. Oh gitu? Iya dong. Gak ngerti gue gimana. Coba jelasin lah. Ya nanti aja tuh panjang gitu. Panjang itu. Kenapa ini tugas lu sales kan? Jelasin kan. Ini kan tugas lu. Iya, tapi kan gak enak kalau takut salah gue. Iya. Ini yang nonton juga termasuk Eko nih yang nonton ya kan? Gak apa-apa. Kacau tuh saya. Gak Salah apa-apa. nanti itu ada suara. Oh iya ada suara juga. Woi. Salah dari CCTV. Salah lu gitu ya. Ternyata beliau gak tahu juga mau ngomong. Salah siapa dia pulang kan? Harusnya kan dia di sini. Salah dia. Tapi kalau dulu gitu ya. Jadi kalau kulakan ngambil banyakan terus dapat harga lebih bagus. Iya. Dia gitu kan. Harga lebih bagus artinya kan sebenarnya untuk dijual retail dengan margin lebih tinggi atau memang untuk di Kan pertama kan retail dulu, terus tiba-tiba ada yang entah dari toko siapa mana gitu, gue lupa. Mau beli sekian ada potongan nggak? Ya ada dong, orang kita belinya. Oh lu udah punya customer toko? Nggak, belum ada dulunya. Oh, tadi Cuman belum ada? tiba-tiba ada yang mulai nanya jajan, gitu. banyak. Gitu-gitu. Wah cuan nih. Asik gitu kan. Wah cuan nih gitu kan. Bisa. Gitu. Jadi awalnya harus punya market dulu. Iya dong. Iya kan. Iya benar-benar. Abis itu cari channel untuk dapat. Enggak, kalau kayak gini sih channel yang nyari beliau. Tiba-tiba datang toko. Mau beli banyak kan, iya kan? Balik nih. Apaan? Tadi kan lo bilang kan tiba-tiba ada yang datang mau beli banyakan kan kayak gitu kan. Dulu toko itu dulu belum ada, malah cuman kos-kosan. Enggak maksudnya ada toko yang mau belanja ke Oh iya lu, kan online. Untuk starter jadi distrinya. Iya. Oke, kalau Kak Ferry apa kok yang bikin jadi distri? Sebetulnya mirip-mirip ya. Heeh. Saat itu kalau pengambilan 1-2 dengan pengambilan lebih gede kan harganya beda. Sedangkan saat itu marketnya kan enggak 1-2 piece gitu loh. Oke, jadi kurang lebih sama ya. Mirip-mirip. Dan ada toko yang tiba-tiba nanya sama Koko. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba nanya gitu. Kayak kalau Wilko kan ada yang nanya tiba-tiba. datengin kalau- ke Ferry iya. gitu. Aku mau beli kulakan Aku buat mau toko. beli buat jual lagi gitu. Ada. Banyak. Oh iya. Langsung banyak, Pe. Oh. Emang zaman-zaman itu zaman era keemasannya ketika kita cuma duduk. Siapa yang punya barang dia akan Nah, cari. cari. Oke. Ya salah siapa kalau baru main vape sekarang. Iya. Karena gue masih ditanya loh. Baru 2 atau 3 hari yang lalu. Tanya apaan? Ada ditanya orang. Aku mau usaha vape nih kalau mau mulai buka toko gimana ya awalnya ya gitu. Oh, gue banyak banget yang kayak gitu. Lu gitu-gitu Iya, ya? bahkan mereka bilang kalau saya mau beli barang dulu. Kalau gue tipikalnya bahwa kita nggak akan ngasih tahu harga sampai gue ngelihat fisik tokonya. Oh, toko offline berarti. Iya, bukan toko karena online. kenapa kita kayak gitu? Ya ditakutkan perangnya kan di online, didapat barang dari kita, terus dia ngasih harga yang seenaknya kan. Iya. Kalau online kan nggak perlu listrik, perlu listrik sih buat di online ya kan. Perlu Tapi nggak perlu kuota. yang lain. Ya kuota dibandingin, Perlu kuota dong. dibandingin. Kita ngomong Vaporista masih boleh nggak nih? Boleh. Apa hubungannya tapi? Apa hubungannya? Iya, ya kalau lu kayak nggak tahu aja tiba-tiba ada yang bilang. Enggak, ini loh. kan penonton nggak tahu. Oh iya, oke. Oh. Jadi tiba-tiba kan harus gaji orang berapa? Oke. Kalau kuota kan nggak sebanyak harus bayar kan dibuat gitu. Kalau hebat Vaporista gitu. Iya benar. Iya benar sih yang kemarin nanya sama gue itu memang gue nggak tahu apa yang bikin dia pengen usaha vape, tapi dia pengen kalau mau mulai buka toko gimana ya gitu kan. Terus ya kalau sekarang gue ditanya orang pertanyaan kayak gitu kan, lu salah nanya Pak, mana ada orang nyari edukasi ke dukun, gue bilang gitu ya. Makanya waktu itu gue lawan lu ya. Iya. Sebagai musola merah gitu. Cuma jujur gue sekarang nggak terlalu tahu gimana orang kalau mau buka toko gitu, ya kan? Kan beda dengan 2014, 2015 gitu. Nah kalau misalnya kayak tadi Vansom udah jelasin, dia harus ada toko fisik. Ada toko fisik. Lah kalau baru mau buka,
baru mau buka loh. Baru mau buka tuh kan berarti Semua gua orang baru punya uang nih sama niat. Gua mau buka gitu loh. Bahkan mungkin namanya aja gua belum tahu gitu loh. kalau lo mau niat kan cuman bukan sekedar mau niat. Jadi gua harus sewa tempat dulu. Lo harus ada tempat dong. Lo bagaimana ceritanya kalau cuma punya niat doang? Tapi lo nggak punya tempat buat itunya. Oke. Tapi kan gini, ini kan era digital ya. Aha. Bank aja udah digital Pak ya. Betul. Sudah tidak harus pakai teller dan segala macam Yes. ya kan. Jadi toko digital boleh dong. Boleh-boleh aja sih, sah-sah Boleh aja kan? sih. Nanti lu komen lagi underage. Untuk klarifikasi underage tau dari mana? Nanti ada lagi underage. Ah. Ya kan? Tapi gue tanya, lu punya toko online gak? Punya? Nah, gimana lu klarifikasi? Ada KTP. Oh bisa? Bisa, harus. Oh ada ya? Ada. Gue baru tahu kalau di Tokopedia juga diminta verifikasi Ada. gitu. Tapi mungkin karena gue orang member udah lama jadi gue mungkin Iya. masuk-masuk aja gitu. Tapi yang sekarang katanya diminta verifikasi KTP segala gitu. Betul. Bener gak sih, Cok? Iya. Oh, bener. Emang ada begitu? Iya. Shopee? Nah kalau Shopee gak tahu. Nah, kayak Shopee enggak deh. Gue gak punya Shopee ya. Jangan sebut nama apa. Orange gitu loh. Orange. Orange sama hijau. Orange Kalau hijau. Ferry gimana? Apa itu? Apa tadi pertanyaan? Online. kalau misalnya emang baru punya niat, tapi dia baru Pengen buka toko. pengen punya online, mulai dari online dulu. Misalnya ada yang datang kok aku buka toko Ki. Misalnya dia rumahnya di mana ya? Papua. Sing pencit lah, Kedu. Daerah kedua aja, gimana kedua? Ada lah pokoknya. Daerah sana. Sing pencit lah. Di mana itu? Aku buka toko, makanya dia tinggalnya di sini gitu. Piye kok Ben aku bisa buka toko? Aku udah duit 100 juta kok, 100 juta lah. Kok jawab apa? Bisa, tapi kalau untuk toko online, menurut saya nggak bisa dengan jual harga normal. Kalau jual harga normal nggak akan laku sama sekali. Nah, tuh. Toko online berarti harus banting. Oh gitu? Selama belum punya nama, belum punya reputasi, nggak akan laku. Itu. Mungkin bahasanya tuh gini. Kalau untuk cuman sebatas toko online, lu untuk dapetin market, lu harus menang dulu nih. Cari trafficnya caranya gimana? Ya mungkin harga lu termurah kayak gitu. Saya anjurkan Atau untuk toko offline biasanya. Untuk media promosinya apa? Iya. Gimmicknya apa gitu loh. Gimiknya Mungkin murah. Ya, kan mungkin loh. Kalau online kan murah. ya nggak mau mendeskripsikan toko online gitu ya. Tapi kan kadang ya jalan yang paling mereka lihat itu kan ya kita murahin aja harganya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya margin sekarang itu bisa dimurahin berapa sih? Kok toko online masih mau dagang gitu kok? Dimurahin berapa? Ya nggak tahu. Maksudnya dari ambilan misalnya Harga misalnya gini deh, 100. misalnya gue yang punya liquid deh. Iya. Dari gue 100.000 gitu. Gue mau MSRP-nya katakanlah 130 gitu ya. Gue kan nggak tahu tuh nanti barangnya ke siapa dulu gitu, ke distri siapa gitu. Nah, toko terakhir nih yang entah dia tokonya di mana, terserah tapi dia online gitu kan ya. Dia bisa ngambil untung berapa sebenarnya? Ya yang minimal lah gitu, yang dia dapat gitu. Dari harga misalnya dari saya udah 100 gitu. Kalau itu saya kurang tahu karena sudah ada standarnya kan. Soalnya kadang-kadang Modal WS MSRP. biasanya juga tiap produk beda-beda ya. Beda-beda marginnya. Nah, kalau kita yang di offline store memang pasti bisa berpatokan sama itu. Iya. Kalau online store naikin 2.500 mereka nggak rugi. 2.500. Iya, Dari harga modal. dari harga dia dapat. Iya. Bedanya bisa jauh sama Oh, MSRP itu. makanya itu yang kita coba jaga sebetulnya. Oh. Makanya kenapa kalau di gua selalu bilang bahwa ada offline store-nya dulu omku. Itu gue minta tokonya dia foto dari 6 penjuru mata angin. Bisa bayangin gak lo? 6 penjuru mata angin. Penjuru mata angin itu bukannya berapa sih? Iya. 8 ya. Kenapa 6? Timur, tenggara, selatan, barat, laut, barat, laut, utara, timur, laut. 7 ternyata. Kurang 1 gue. Mulai besok harus gue rubah. Bahkan ini mungkin menjengkelkan banyak orang ya. Tapi teman-teman tujuannya sebetulnya itu untuk kita ngerapiin gitu loh. Karena bahkan sampai kadang boleh lihat foto tokonya om ya kan. Sampai kalau perlu gue minta kayak etalasenya gitu udah siap sedia gitu. Baru kita bisa support. Oh. Rada kaku sih.
Jadi sebenarnya toko yang udah settle tuh udah lebih gampang ya sebenarnya. Iya, jadi kita juga kalau berarti kan dia udah punya niat nih, kalau dia punya niat kan berarti dia udah punya bukannya mau diatur sih enggak, tapi maksudnya udah siap lah lo untuk perang gitu loh. Pernah ketemu nggak yang susah diatur? Oh, 1, 2, 3 gue tanya semua nih. Oh tentu tidak. Tentu tidak. Wah. Tidak salah. Banyak lah, semakin berkembangnya itu kan mereka masih punya ego masing-masing kan. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau Koko? Ya ini satu kantor sih sebenarnya ya. Cuma aku yakin jawabannya pasti beda nih. Kalau lu ketemu orang misalnya yang susah diatur, oh ternyata dia jual segini, lu ngapain kok? Tergantung sih, tergantung maksudnya motivasinya mau bisnis tuh apa dulu gitu. Kalau dia motivasinya ya penting kan ya udah. Kalau motivasinya cuci duit. Wah. Itu sih nggak ada yang bisa lawan cuy. Wah. Berat. Itu kalau bahasanya money laundering nih udah berat banget nih. Berat. Kalau Ko Ferry pasti pernah ketemu dong yang ya datangnya bagus gitu kan, meyakinkan gitu kan, tokonya ada gitu ya. Tapi ternyata di belakangnya bajingan. Terus Ko Ferry beko? Tadi sebelumnya apa pertanyaannya yang sebelum Om ini? Sebelum apa? Enggak. Sebelum nanya apa? Yang pertanyaannya gimana cara menghadapi orang yang susah diatur gitu. Iya. Misalnya ketemu kayak gitu, misalnya tiba-tiba ketemu yang ya udah datangnya baik-baik, ketahuan nih ada toko offline-nya, oh ya udah dia niatnya dagang bagus gitu, tapi ternyata ya mungkin setelah dia menjalani suka-sukanya dia aja gitu. Oh ternyata aku dodol MSRP 130 ra isoi asui yes jadal 100 selawe se kaiso se 120 ra masuk 115 oh payu 115 pas 120 125 mungkin Ko Ferry nggak tahu gitu kan 115 tahu nih oh beli semua tuh sama dia tuh repeat malah mungkin ya terus Nggak bisa diapa-apain sih. nggak bisa diapa-apain Misal orang yang ngambil di saya pun ketahuan misalnya dibanting, saya stop pun dia ngambil ke orang lain juga bisa. oh karena distri nggak cuma satu. Iya. Betul. Ya, karena kan sebenarnya gini loh. Kalau perang harganya di retail store bukannya industri akan menarik ya? Kalau di retail store. Di retail. Nah, Ini perang harganya di distri loh. ya kan gue gak ngomong itu dari tadi. Kan Dia mancingnya ke sana. gue kan bilangnya cuman kalau perang harganya di retail store, industrinya kan menarik dong. Betul. Nah, tapi kan kalau yang titik kan gue ya udah kan tahu salahnya. Jadi ada ya perang harganya di distri. Kan gue udah jauh-jauh. Ada sekali. Jadi distri ini juga ada perang harga. Betul. Biarpun sebenarnya dari atas produsen nih udah ada skema harga. Nih kalau lu nawarin segini nih gitu. Iya. Maksudnya SOP-nya sekian nih gitu. Betul. Karena kadang nanti terakhir ujungnya minta kurangin lagi karena ternyata udah banyak jualnya tapi kok mereka masih ngerasa enggak kok kayaknya kecil sekali ya gitu. Ya orang udah kita kasih segini kenapa disikat lagi kayak gitu. Oh, jadi ada perang harga distri Ada. juga. Jadi nggak heran kalau yang di retail perang juga karena distrinya juga udah perang gitu ya. Betul. Oh, ya udah kita selesaikan saja podcast kali ini. Kayaknya nih Tapi mengerikan. setuju nggak? Maksud gue Ini mengerikan. setuju nggak kalau di retail store-nya yang perang harga itu industrinya akan jadi menarik? seharusnya Walaupun gini kejadiannya, oke, hari ini nenek gue ulang tahun diskon 50.000, besoknya tante gue ulang tahun. diskon lagi 100.000. Atau kucing beranak. Nah, kucing gue hari ketiga kucing gue beranak diskon lagi 100.000. Gak habis-habis. Gak akan pernah habis. Nah, ya, tapi kan berarti kompetitor yang harus bisa cari ide yang sama. Pinter-pinternya dia. Bener gak sih? Iya. Nah, Betul, tapi betul. kalau yang kayak Ko Ferry tadi bilang, distributornya yang perang, ya kejadiannya jadinya kan nggak menarik kan. Dan di sisi toko yang ngambil barangnya distri, dia akan berusaha mencari barang mana yang paling bagus harganya. Iya. Makanya perang Marginnya harga paling terus. Betul. Seru jadinya. Oh. Makanya
Makanya kenapa? Oke, sampai cut ya. Oh, ya. Enggak, makanya tadi mau gue akhiri aja karena gue pengen ngomong kenapa nggak produsennya langsung ke toko gitu, nggak usah pakai distri. Kalau produsen langsung turun ke toko itu nggak boleh Pak sebetulnya. Bukan nggak boleh ke toko tapi ke user yang nggak boleh. Iya, oh ke user nggak bisa. Oh nggak boleh? Nggak bisa. Nggak boleh atau nggak bisa? Yang nggak boleh itu ke user. Oh langsung ke user ya, ke toko masih bisa ya. Oh ke user? Ke user nggak boleh. Kan Kalau ke toko bisa, fungsinya distri ya Pak? Makanya itu. Makanya tadi gue mau selesaiin podcastnya aja. Tuh. Makanya paling kalau di kita sekarang nih, kita mencoba mengatur. Supaya memang ada apa ya, barang kita nggak kesana kemari, kita atur per area. Kayak Covery juga termasuk distrinya kita gitu di Jawa Tengah. Oke. Kayak gitu. Pun seperti itu pun masih ada yang bocor-bocor sebetulnya. Kan Cuman, lebih bisa ambil dari wilayah lain. Nah kalau di kita kan udah dilengkapi dengan QR tracker. Oh itu yang ada di situ tuh. Nah yang ada di sini. Jadi ketahuan barangnya dari ketahuan. siapa. Mau nakal-nakal juga ketahuan aja. Oh. Gitu. Oh. Sudah banyak yang ketahuan sebetulnya. Kemarin ada orang yang kita mau tawarin jadi distri tapi nggak bisa memenuhi ininya. Sekarang coba-coba jualan juga. Ketangkep juga. Gitu kan. Sekarang gimana coba? Kalau gue buka, kalau gue disebelin juga. Paling nggak boleh disomasi. Kok disomasi? Tapi kan ada rulesnya sebetulnya. Kita udah ada rules bertanda tangan loh. Tapi Covery ini termasuk distri yang taat rules. Strict. Hebat. Oh ya? Iya. Iya. Paling banyak kena serang daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah? Iya. Jawa Tengah itu banyak diserang. Tapi dia paling taat sama rules. Nggak, bentar. Gue nanya Covery. Emang diserang piye kok? Dibom, dimasukin barangnya. Diserang Jawa Tengah kan banyak ngambil dari luar Jawa Tengah. Oh, dari misalnya dari Jawa Timur atau Jawa Barat gitu. Iya. Oh, jadi barang di Jawa Tengah itu bukan memang untuk jatah distribusi Jawa Tengah doang nih. Dari daerah lain masuk ke situ gitu. Karena dari luar Jawa Tengah bisa ngasih harga lebih murah mungkin. Oh, itulah bentuk serangannya. Betul. Oh, berarti distri daerah lain yang anjing ini. Enggak gitu, Pe. Enggak gitu. Kayaknya dia kurang lahan apa di daerah dia ya kayaknya ya. Atau gimana sih sebenarnya? Udah skip. Kalau itu ya yang tadi itu. Tadi itu apa sih? Oh. Kalau nggak begitu Kok jadi membalas ini. dendam Iya gitu? jadi ini. Kok nggak membalas dendam gitu, ekspansi ke daerah lain juga gitu? Oh, tahu nih, ini barangnya dari Jawa Barat nih, gue sikat juga di Jawa Barat nih gitu. Kok nggak gitu? pernah sih. Nggak gitu? Nggak pernah. Aduh, kok terlalu baik. Aduh. Oke, kita akhiri. Apa? Oke. Enggak, udah. Udah ya. Itu ternyata ya itu ya guys ya, kenapa kalau ya pernah dibahas soal MSRP dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya kalau buat user ya, kalau gue menempatkan diri gue sebagai pengguna, memang ya udah. Gue mau cari yang paling murah. Betul. Iya. Ya kan? Tinggal gini kalau beli online. Gue nggak peduli tuh yang jual di mana. Orang Pe, ada Pe, sampai ada Pe. Ini mohon maaf nih, gue sekali gini. Ya kan? Sampai ditulis di tokonya di online ijo, ya kan, harga lebih murah karena tidak ada QR code-nya. Wah, disobek sama dia. Disobek sampai niat banget diseset. Wahai kalian yang suka sobek-sobek, kita tahu juga akhirnya. Oh gitu ya. Iya. Seniat itu. Gokil. Gue sampai lupa tadi mau ngomong apa Pak ya. Oh enggak, kalau gue sebagai user Oh iya, paling murah. gue udah jauh-jauh pada. Gak apa, Cok. Gue yang maju, Cok. Aman. Kalau gue sebagai user ya. Kan beli online nih, cari yang murah ya. Gue gak peduli tokonya di mana. Mau di Medan kayak, mau di Aceh kayak, mau di Kalimantan, di Pontianak atau di Makassar gitu kan. Yang penting gue hitung nih sama ongkos kirimnya lebih murah mana sama gue beli di sini gitu. Ya kan kalau pikiran user kan begitu gitu kan. Tiba-tiba udah sama ongkir ya coba aja check out gitu kan, sama ongkir misalnya tambah 15.000 atau 20.000 gitu. Masih 10.000 lebih murah. Boleh lah. Nah. Kalau user kan gitu. Iya benar. Bahkan sekarang kalau di toko ijo udah ada ini ya Covery ya, Ijo ya. Paket plus. Apa tuh? Yang bisa, jadi kita bayar sekian selama sekian bulan, bisa 0 ongkos kirimnya. Oh bisa gitu? Iya. Bebas ongkir itu? Bebas ongkir banget. Bebas ongkir tuh kayak premium membership gitu. Bahkan instan aja bisa 0. Instan 0? Bisa 0.
Padahal tuh paling mahal kan biasanya. Biasanya. Iya. Ya paling sampai 23.000 lah potongan berapa gitu kan. Oh. Tapi tetap Nah kenapa nggak bikin toko lain gitu. Bukan. Toko online dong kayak. Enggak, kenapa enggak ini ya mungkin harus kesepakatan bersama ya, mungkin Jadi ya sepakatnya susah. bukan, Oh, bukan. Kesepakatannya adalah mungkin lewat asosiasi yang ada gitu. Aduh, jangan Kalau gitu. memang vape ini nggak usah dijual online, bukannya lebih bagus? Nanti ini rencananya, Coba gimana? Nanti kan rencananya tahun 2023 ya kalau nggak salah. Matamu, Oh enggak ya. Oh, enggak. bukan, sorry. Enggak, Bukan dijual online, bukan dijual online beneran online ya. Maksudnya gini, tidak dijual di marketplace. Nah mungkin lebih tepatnya gitu. Aduh. Di toko hijau nggak ada, toko oranye nggak ada toko apa lagi? Biru nggak ada. Nggak bisa, Lu Pe. nggak bakal bisa Nggak ngelawan bisa, Pe. yang namanya teknologi, Teknologi deh. bener nggak bisa. Loh bukan, kan tapi kan itu bisa diajukan lewat Apa? ya, gue nggak tahu ya organisasi, asosiasi atau apa, mengajukan ke pemerintah akan membuat Jangan aturan. pernah ngelawan yang namanya teknologi deh. Nggak bisa. Nggak bisa, Pe. Loh, Beneran tapi kan yang di toko marketplace kan juga nggak semua bisa dijual. Kan ada barang-barang tertentu juga yang nggak bisa dijual gitu. Contoh. Apa ya? Tetap Oh, ada senjata api. tetap ada celah. Kalau senjata api siapa yang mau siap? Ya. Gue pernah lihat ada yang jual loh. Ngaco itu loh kalau ketahuan nih ke mampus Iya, itu. makanya. Maksudnya kalau memang Rakitan kan. platform itu nggak ngasih kan ya udah lo berarti nggak bisa di sini. Kalau mau bikin e-commerce itu istilahnya kalau dia mau punya website sendiri, lo beli check out pakai website sendiri silahkan gitu. Itu tetap online, Iya, iya. tapi bukan pakai marketplace gitu. Soalnya Warzone-nya kan ada di marketplace gitu. Marketplace yang bikin nggak sehat gitu. Dan kayaknya berlaku buat nggak cuma di vape sih, semua juga begitu iya. gitu, ya kan? Berat topiknya. Ah, Iya, berat topiknya ya. Ini santai-santai ya. Iya, katanya tadi saat. Ini kalau misalnya berat begini. Martabak dulu. Tapi ini adalah martabak yang paling sedikit yang pernah gue lihat nih Fadil. Kenapa? Biasanya full nih. Ini cuma isi 6 loh. Sekali lep selesai. Itu nanti CCTV-nya Oh, iya. keluar suara. Udah makan, kalau lu makan, gak usah banyak protes. Aman. Oke, ya udahlah, kita skip Oke. dulu lah ya. Skip Itu lah, skip emang dulu ya. udah problema industri ini ya. Emang lu Mungkin kira cuma di industri ini. Banyak kok. Banyak industri tau. Di industri lain juga banyak. terganggu sama marketplace. Enggak, kan ujung-ujungnya kan enggak bilang terganggu kok. Oh enggak terganggu. Banyak yang kebantu sebetulnya. Nah, Oke. iya dong. Iya benar, tapi semua kan ketika di tangan orang yang emang niatnya rusak ya rusak. Kayak gitu kan. Kalau obeng di tangan teknisi bisa jadi untuk ngebuka apapun itu yang bisa handphone, bisa buka segala macam kan. Di tangan psikopat bisa buat bikin mati orang. Anjing jauh banget ya. Jadi semuanya tergantung berat. Berat banget nih masalahnya nih. Kenapa jadi pembunuhan dong? Mansa. Kelebihan gue yang ngomongnya ya. Iya. udah. Udah. Soal distri emang ini ya. Ya cukup pelik ternyata ya. Martabak kok. Coba Wilko. Tapi Martabak. ya distri kan udah jadi jalan ninjanya koko-koko ini ya. Dan nggak cuma koko-koko ini nih. Banyak koko-koko lain yang akhirnya memilih jadi distri ya. Kenapa nggak milih jadi produsen aja kok? Pertanyaannya ke siapa sih? Dua-duanya dong. Kalau dua-duanya kan distri. produksi udah ada. Ya, tapi kan tetap ngedistri juga gitu. Kenapa nggak jadi ya udah aku bikin liquid aja gitu. Kenapa harus jualan? Oh, kayaknya Kenapa harus buka toko gitu? ini kayak ini pembahasannya adalah pertanyaan adalah lo kenapa nggak membuat liquid aja, berarti kan itu bicara tentang manufacturing, produksi. Kalau yang satu lagi jualan ya tentang sales gitu. Nah, jawabannya bukan di bidang gua. Oh gitu. Mantep nggak bos Aing. Pintar juga dia. Bidang lu berarti Jualan. jualan. Oh, karena lu bisa jualan, ya lu mainnya jualan. Oke. Koferi juga gitu? Sama. Oh, tapi Koferi kan udah kerja sama produsen juga. Ya kan jualan. Tetap jualan. Bukan membuat. Oh iya juga ya. Bener juga dia. Dia kerja sama orang, dia yang bikin, kok tinggal jualan gitu.
Oke. Yaudah. Oke. Liquid ya, liquid. Sekarang kita go belokin ya ke device saja. Kenapa? Kenapa lebih banyak yang bikin liquid sendiri daripada device sendiri? Anjay pertanyaannya. Apa coba Kenapa lebih banyak yang bikin liquid sendiri daripada device sendiri? Coba ke Ferry. Anjing. Saya. Umpan lambung saudara. Karena menurut saya liquid bahannya bisa dicari dimanapun. Oke. Tapi kalau device kayaknya agak susah. Lo device kan tinggal calling. Ya ni hao. Tinggal gitu kan. Kan semua nggak punya channel ke sana. Udah gitu kan. Berarti bukan buat dong. Iya kan ya. Tapi kan kita bisa rebrand itu brand kita. Gitu. OEM device ya, gitu. terserah lah. Pokoknya kenapa lebih banyak orang yang mau punya brand liquid daripada brand device gitu. Oh. Padahal Ferry yang jawab. Oh enggak kan percaya. lempar-lemparan. Enggak, lu berdua harus jawab satu-satu gantian terserah mau siapa duluan. Kan saya sudah ada. Oh. Ya, udah. Kalau Kobilko Mahal. Kayak orang susah. Nah bener kan? Mahal. Jawabannya. Mahal. Dengan kapasitas kita yang sekarang yang masih kecil ya belum bisa ke arah situ gitu loh. Oke, Ko Ferry pernah punya device apa ya? Bisa. Oh yang banyak kan. MTL kemarin. Ada Build up. Ada Pro. Oh. Nah itu bagus tuh bisa bikin device sendiri. Kenapa nggak main device aja kok? Gorengnya juga nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Loh 2021 tuh ya menurut gue ya itu momennya VSS banget tuh yang di saat ada movement apa namanya? MTL, 2021 MTL. pindah ke MTL. Widih. Dan dari semua produsen distributor yang ada di Indonesia ini semua MK sama VSS yang menyambut dong, astaga. Tapi begitu 2022 kayaknya udah. Ada kan Bishop kita ya. Iya 2021. Iya. 2021 sih. Ya 2021 itu apa namanya? Collab. Cafe. 2022 kemarin awal 2022 gue sempat tanyain waktu 2021 awal ada movement dari MTL, gue pengen tahu juga nih MTL sekarang mau ngapain gitu kan. Saya tungguin Januari, Februari. Dan seterusnya tiba-tiba udah Juli aja. Sabar lah. Sabar. Kayaknya pada pindah ke IO tuh. Suatu lihat tuh Ko Ferry aja pakainya begitu gitu. Kan bisa dibikin MTL juga itu sebetulnya. Emang bisa, makanya udah kalau pindah ke situ ya udah dah gue pakai aja gitu kan. Gak usah bikin. Kok Kobilko nggak ikut gituan? Oh enggak dong. Enggak bisa. Kenapa? Aduh jangan panjang loh ceritanya. boleh. Wah gimana kok? Pakai IO. Kenapa milihnya pot? Asap IO lebih banyak. Oh. Asap ayu lebih Uapnya banyak. uap. Iya, uap. Lebih banyak. Masa sih? Iya. Masa? Bener. Daripada? Daripada pot. Gue bisa pakai ini di pesawat. Wah, jangan ngomong dong. Salah ya? Ngawur. Enggak. Ngawur cuy. Enggak, itu di pesawat telepon sebetulnya. Oh, iya, Jadi iya, pesawat iya. telepon. Tuh, lagi ibadah gue bisa sedot. Tuh, lagi ibadah. Di rumah kan kita ibadah online. Tuh. Kita ibadah Kan online. bisa kan? Kalau ini kan asapnya banyak. Uapnya banyak. Statement-statementnya di pinggir-pinggir jurang gitu, tinggal jorok-jorokin gitu. Udah lu dagang aja, jangan Iya. jadi influencer. Iya. Berat kayaknya. Aura-aura. Memang kan ada porsinya. Ada kayak lu yang influencer, kalau Elko sama gue influenza. Enggak, misalnya kita melakukan itu pun gue gak akan ngomong sih. Enggak. Tadi kan udah jelasin, itu pesawatnya pesawat telepon. Oke, kita ngomong device ya sekarang ya. Kita shift ke device nih. Jadi gue pernah kesel nih sama beberapa brand lah. Termasuk ya hampir semua klien gue gitu kan. Yang ngirimin gue produk yang cuma ganti casing Pak. Cartridge-nya sama lah, coilnya sama lah. Contoh. Oh jangan ngomongin. Hampir semua produk pot 3 bulan terakhir ya. Oh, oke. Itu cuma ganti casing doang, ganti body lah, ganti baterai, power supply-nya doang gitu. Entah tiba-tiba ada airflow-nya lah, tiba-tiba lebih pendek atau lebih panjang gitu. Kapasitas baterainya ya mirip-mirip gitu kan. Cartridge coil masih sama gitu.
masalahnya gimana? Nah, nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma yang jadi masalah itu kan ya mungkin buat gue jadi nggak masalah kan gue dapat promosi lagi gitu. Oh, yang jadi masalah itu kan sebenarnya toko yang stok. Yang lamanya belum habis Pak. Tiba-tiba kenapa baru gitu. Baru bilangnya gini, nawarinnya gampang nih. Ini yang baru om, koilnya bisa pakai yang itu kok. Gue aja disuruh ngomong gitu. Tapi kan gue gak mau. Kalau itu tanya sama cocok-cocok ini aja. Kenapa? Gue. Kayaknya beliau-beliau ini yang bisa jawab. Nah ini nih sebagai distri kan pasti disodorin barang kayak gitu ya koko-koko ya. Yang potnya cuma lebih pendek lah atau cuma ganti warnanya lah gitu ya. Nggak protes kok. Protesnya enggak. Ah? Tapi ya juga enggak jualan. Oh. Gitu. Oh gitu. Ya kita kan milih. Kalau kita feeling kita ambil, kalau enggak ya enggak jualan. Jawabannya tuh bukan feeling, kalau ada demand. Betul, lebih tepatnya harus seperti di-demand itu. dulu. Iya, kalau pakai feeling mah dimarahin Mas Eko kamu. Oh kalau dia juga ngomong harus pakai data. Itu. Kalau dia kan gitu. Mana ada pakai feeling harus pakai data Bener. gitu ya. Itu kalau gue misalnya meeting gitu ya, terus tiba-tiba tim gue dia ngomong beberapa, aduh gue langsung males tuh. Kalau misalnya ada beberapa, aduh gue langsung males. Karena kalau misalnya Eko dengar beberapa itu pasti dia akan langsung gas. Beberapanya itu berapa? Siapa aja? Tapi akhirnya itu ngelatih kita untuk akhirnya benar-benar bermain dengan data sih. Nah, kalau zaman dulu kan gue sales kan ceng-cereme apa maju aja udah nggak ada data. Oke tapi berarti distri bisa milih ya. Nah, tapi kalau barang lamanya udah nggak ada kok. Yang ada demand ini ternyata barangnya udah nggak keluar gitu. Ada dong yang kayak gitu. Udah dia udah nggak keluarin lagi. Lo kalau mau beli baru yang ini gitu kan. Kan dia nggak keluarin lagi. Ya tergantung demand, masih ada demand enggak? Oh. Enggak yang baru ini nggak ada demand nih. Yang baru nggak ada demand ya udah ngapain diisiin? Gak usah dimainin. Iya. Nggak usah diambil. Iya. Oh. Jadi berarti produsen device nih ya. Tetap harus create demand. Betul. Makanya mau bayar kayak saya gini. Betul. Oh anjing. Ini lingkaran setan bangsa. Mau gimana lagi? Gue aja kesel kadang-kadang. Ih barangnya sama bangke. Cuma beda warna. Cuma beda bodinya doang gitu. Coilnya sama. Ya ada lah yang beda tempat ngisinya lah. Tapi ini kalau dibuka isinya sama. Emang lu di pretel-pretelin gitu semua yang lu dapet? Gak semua. Kadang yang gue kesel aja nih. Yang gue iseng aja nih. Ini kayak mirip-mirip nih gitu. Oh dari feelingnya. Oh ini sama. Atau yang gue sangat amazed. Misalnya gue amazed banget. Oh ini powernya kenapa bisa bagus ya. Oh ini kenapa baterai awet banget ya. Biasanya off cam gue bongkar. Gue lihat nih. Oh ternyata di baterainya sebenarnya gak segini. Memang niat nih dia berarti memperbaiki device-nya gitu. Cuma kayak gitu kan gak dikomunikasiin sama sellernya. Distrinya gak tahu gitu. Distrinya kan juga gak mungkin bongkar gitu kan. Ya kan mending dijual lah ngaco. Ya kalau gue kan gak udah di gue kan gak buat dijual lagi gitu. Udah gak bisa dipakai. Ya udahlah gue mending gue buka-buka gitu kan. Ya udah. Nah cuma yang belakangan ini bukan upgrade. Jatuhnya degradasi. Masa? Entah baterainya dikecilin lah, entah ada yang coilnya dibikin lebih cepat gosong atau lebih cepat basi gitu ada Pak. Oh gitu. Biar lu beli coil lagi Pastinya bagus untuk bisnis. Itu enggak. Iya sih buat toko bagus sih. Untuk toko. Bagus sih. Kita mau bela user buat bela toko sini sebenarnya. Ternyata begitu ya. Oke, jadi kalau device sebenarnya juga bisa milih gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa bikin sendiri kan sebenarnya lebih enak jual barang sendiri. Udah dijawab tadi. Kalau mau bikin sendiri itu pasti mereka udah minta demand. Oh harus enggak kan? Minta demand, minta MOQ. Alah MOQ-nya sekarang kecil-kecil. Mana ada? Kecil. Masa? Kecil. Ada yang 1.000. 3.000 lah. 3.000 lu mah dikit lah. 3.000 ada 3.000. 3.000 bisa. 3.000.
Cuma kalau 3.000 masih agak mahal. Kalau 5.000 ya biaya moldingnya sedikit lebih murah lah. Tapi jual pot 5.000 kan gampang ya. Astaga. Idi. Dolar lagi 15.700 loh. Asal manis bisa. Bener gak sih? Asal manis bisa. Manis apanya? Emang Levi's ada keluar rasa manis? Ada manis-manis. Ada yang ngebus manis. Oh. Udah liquidnya manis. Ah ini ngomong liquid deh. Aduh. Ngomong liquid deh. Ngomong di sini kan base campnya manis nih. Ya kan? Enggak loh. Oh iya. Oke. Dingin itu dingin. Ya, Ini enggak manis. Lo bicara yang baru apa yang lama? Gini, persepsi orang kita ngomong. Kita ngomong persepsi orang. Kalau yang baru itu tidak manis, mungkin yang udah nyobain pasti tahu yang ini beda nih yang sebelumnya. Cuma persepsi orang-orang kan masih pada taunya MK ini identiknya liquidnya manis gitu. Coba tanya ke Ferry kalau gitu. Nah, coba lihat. Tanya apa? Boleh. MK manis atau enggak? Manis jualannya. Manis jualannya. Oh, jualannya manis. Tuh, rasa kalau flavor. Tapi sebetulnya mohon maaf nih kalau misalnya saya salah nih Mas Eko, mohon maaf. Tapi sebetulnya kita tuh ada yang paling konsisten, Pak. Gimana? Lu paling konsisten? Kita paling konsisten dengan rasa sebetulnya. Oke. Kok gue bisa bilang kayak gitu kenapa? Contoh kayak Dark Luna. Ya kan? Dibuat di saat orang masih menggunakan round wire. Kapas dulu betul. paling banyak apa sih? Muji. Betul. Ya kan? Sekarang kapas sudah ngebus manis, pre-build, manis. Kita kalau nurunin rasa, nurunin resep dong. Jadi misalnya tetap dengan resep yang sama pun, tapi dengan komposisi coil sekarang dengan kapas sekarang jatuhnya lebih manis. Betul. Oh, padahal resepnya sama. Iya. Gue merasakan Dulu nggak ada yang komplain manis, sekarang dikomplain manis karena setupnya berarti. setupnya. Oh, berarti dia nyalain setupnya. Guys. Enggak nyalain Setup kalian yang setupnya. salah guys. Bukan nyalain setupnya. Tapi memang perkembangannya seperti itu. Tapi kita mau coba tetap konsisten aja. Tapi akhirnya banyak juga kok yang belanja. Liquid manis. Ya. Tanya lagi sama Ko Ferry sama Koko Wilko nih. Yang manis sama yang nggak manis lebih laku mana Koko? Lebih laku yang manis. Loh. Kalau Liquid ada liquid. Kalau ada demand yang nggak manis, tergantung dong. Datanya ada nggak? Nah, itu kalau itu berat. Anjay itu berat. Belum pernah ada yang research. Enggak, ini nggak ada Eko, kenapa ngomong data ya? Nanti dia dari CCTV jawab. Iya. Tetap harus ada data ya. Iya. Gue yakin datanya ada, tapi kecil. Ya kan lu udah tahu nih datanya kecil. Jadi keputusannya apa? Decisionnya apa? Kalau data. Ya udah, bikin yang. Ah ya sudah kalau gitu gimana jawabannya. Oh, gitu ya guys ya. Iya. Jadi yang suka nggak manis ini yang harus diperbanyak berarti ya populasinya ya. Ya itulah gunanya para influencer ini. Nah, lu lagi kenapa? Lu lagi nggak percaya? Kasi di kami berdua ini udah terlalu banyak umpan lambung dan nyemes. Susah. gue itu paling susah menginfluence. Iya. Yang gue suka itu susah diinfluence Pak ya. Contoh. Ya ini manis nanti dulu deh. Oh iya oke. Meletek dulu aja deh. Ini tamunya aja meletek kampret. Meletek dulu aja deh ya kan. Iya. Manis, wah. Yang sekarang udah combo dua-duanya nih, ada manis dan meletek. Nah, gue nggak ada meletek-meleteknya loh. Gila punya dia lebih silent dari punya gua. Iya, MTL. Enggak kedengeran apa-apa. Lebih silent dari pot, guys. Silent. Gokil. Yang mendingan lu aja. Ada apa ya? Influencer tidak meletek. Jangan. Gue kan nyaman dulu kan cuma bisa coiling. Round wire itu. Round wire. Oke. Nyari round wire 27 juga susah sekarang. Kemarin ke VSS kan ada katanya Rio. Oke, mana? Ini Om. Masya ampun, satu roll. Berapa lama habisnya? Oh kawat. Kawatnya Round satu wire. roll, iya. Kok masih ada orang ke toko nyari round wire? Kayaknya nggak ada, gue doang. Makanya Nggak ada, dijual kan? satu gulung. Kawat dukun ada kali. Kawan dukun terlalu tinggi untuk MTL. Gak ada kan, gue juga udah gak bikin lagi. Karena zamannya udah gak di situ juga gitu ya. Cuma kalau ada yang ke toko nyari, enggak kalau udah pengguna round wire itu menurut gue dia udah bisa coiling sendiri rumah sih. Kalau dia ke toko buat round wire sih menurut gue kayaknya dia pakai mesin waktu tuh dia kesini tuh. Kalau gue datang, kayak gue tuh ke Makassar. Terus tiba-tiba ini kan, mohon maaf Raymond, walaupun saya pernah sehatnya hocik gitu ya, tapi ini punya masalah, nggak bisa kekunci kan.
Jadi Oh, karena nggak di tahu dalam kantong nih, dalam kantong. Ini nggak bisa di lock. Nggak bisa di-lock wattnya. Oh wattnya, Iya. powernya? Powernya ini nggak bisa di-lock kan. Tiba-tiba pego gitu. Oh, Gua tiba-tiba sedot langsung, cos. pos. Waduh kacau ya kan. Kok laku ya Hotzik kayak gitu ya? Brand bagus nih. Bagus dari mana? Terus apa? Bulat. Kan harus iniin brandnya. Bagus sama laku tuh beda cerita, Pak. Oh iya. Akhirnya? Bagus kan belum tentu laku kan? Iya benar. Iya, laku belum tentu bagus juga kan? Bener. Ya. Tapi ini kan laku. Oke. Terus akhirnya gua suruh dong, bro, sorry dong, ini gantiin kapasnya. Saat itu gua lagi nggak bawa kacamata kalau nggak salah. Gue suka diomelin sama Wilko tuh. Emang Lu kalau tau- bawa kacamata lu lu ganti coiling sendiri? sendiri. Kan gue kan udah masuk fase di mana gue baca makin jauh kencing makin deket, Pe. Kacamata gue udah plus. Oke. Ya kan jadi gak bisa ngeliat gitu, gak masuk-masuk. Gak masuk-masuk, nah lubangnya makin jauh begini itu kecil dia. Aduh. Gak Maklum bisa, lah ya, udah bener apa berumur dia lah nyerah. ya. apa dia nyerah. Jadi akhirnya gue kemana-mana harus bawa kawat. Ini kawat gue udah mulai habis. Oke. Nyesel juga kemarin gak beli di PSS. Udah. Mending nanya nyambung meletek tadi Oh, iya, dulu iya. ya, nyambung meletek. Jawa Tengah kok. Banyak kayak yang doyan meletek. Salah gue nanyanya kayaknya. Ada nggak yang suka nggak meletek? Saya sebetulnya suka nggak meletek. Anda. Bohong. Ini yang masang Rio soalnya. Nah kan. Rio siapa? Rio keponakan saya. Oh, tapi Tadi dipakai store. juga. Ya. Mau gimana? yang udah dipasang. Namanya orang tuh menghargain loh. Iya. Gue juga pernah dikerjain sih sama favoristanya Kito sih. Ya kan abis gosong, udah nih pasangin. Meletek cowok. Tapi banyak yang suka meletek juga kan. Manis jadinya. Liquidnya jadi manis. Karena nyeprot ke atas kan. Tapi orang Indonesia emang butuhnya yang manis-manis ya. Iya. Susah sih ya. Mungkin bininya nggak manis gitu ya, jadi dapat liquid yang Enggak manis. juga sih, tapi kalau lo lihat semua makanan snack di Indonesia itu ya manis. Iya. Tapi ya nggak jadi patokan sih, karena kalau kita ke US makan kuenya itu pasti manis-manis, tapi liquidnya nggak manis. Nah, make sense. Itu Padahal gue di bingung. US katanya kasus obesitas banyak. Yes. Ya kan? Sampai brand-brand ya kayak Under Armour, Nike gitu bikinin baju-baju buat orang obesitas gitu. Karena memang banyak yang obesitas. Iya. Berarti kan mereka mengonsumsi gula berlebihan Betul, sampai betul, gemuk gitu kan. betul. Tapi liquidnya nggak terlalu manis. Mungkin karena mereka sadar akan itu. Oh, berarti kalau di sana vape memang lebih baik. Di sini belum tentu. Belum tentu. Gitu kali ya. Di sini Enggak. enggak. Di sini nggak lebih baik. Di sini vape lebih laku. Nah, Nah. ini bicara masalah mindset nih. Oke, Berat nih. udah. Oke. Tadi Oke. udah liquid udah dikit, ya meletak-meletak udah dikit. Kapas gak usah dibahas lah ya, cuma Yes. ada itu aja gitu. Ini bahasan-bahasan dari, gue nggak tahu sih kemarin. Tapi gue yakin Ko Ferry sama Koko Wilko ngikutin lah. Kemarin ada soal pro kontra disposable Koko. Nah, Berat. hai jawab yang mau dijawab aja ya. Sebenarnya gue nggak tahu sih awal masalahnya dari mana gitu. Karena di sisi gue, mungkin dari sisi influencer ya, gue ngomongnya disposable di Indonesia itu di awal 2022 ini udah ada gitu loh. Gue udah dikirimin. 2021 juga udah ada. Enggak, tapi kalau gue baru ngerjainnya 2022 gitu kan. Maksudnya Dari 2018 juga udah ada kan? Oh iya si itu ya. Iya, yang ada apa segala Iya. macamnya tuh. hah ada? Ada. Waktu gue masih di Ray kok. Dapat sampelnya iya. Sebentar. Potong dulu. Oke, disponya kita cut dulu ya. Ini kan resumenya CV-nya paling... Gue baru inget. Gimana? Gue baru inget dia ngomong di Ray. Kan kita udah ngobrol ya, waktu itu gak ada Koko Wilko gitu. Tapi ini baru ketemu nih sama dia nih. Gitu. Dia kan CV-nya paling panjang nih di industri ini nih. Kalau dia punya CV-nya kan dari kios vape di tempat Tudi. Terus di tempat Raymond. Enggak, idam dulu. Oh idam dulu ya, terus di tempat Raymond. Berarti Iya. ada 3. Abis Raymond ke... Freddy. Oh Jajang ya. Terus habis dari Jajang, Ray. oh Ray, oke. Ya paling panjang deh. Kenapa lu mau terima dia gitu? Lu pertanyaannya parah nih. Kenapa lu? Enggak apa.
dia ngelamar tempat lu atau lu rekrut dia? Gue yang rekrut. Aduh. Lu hijack? Enggak kan gue udah ada kerjaan saat itu. Oh gitu. Berarti lu udah off duty. Udah off dari Waterfall. Kok lu mau ngomong sih? Udah beda bosnya. Biasanya lu ngomong sama Ijo doang gitu. Itu. Udah off dari Waterfall. Iya. Oh, lu yang rekrut dia. Iya. Oh. Waktu itu nawarin Liquid katanya ke Wilco. Oke. Sepaket akhirnya. Hah? Sepaket. Maksudnya gimana? Sepaket sama Sepaket Yonatan. Oh, waktu itu lu masuk kedua kan? Nah, ada biji kanan, biji kiri Iya, gitu iya, kan. Cuma kemana Yonatan sekarang ya? Hah? Yonatan tuh Yonatan. sama kayak Wilco. Gue undang ke sini gak pernah mau, Pak ya. Gak jelas tuh anak. Susah. Susah. Nah, tapi tapi ketakutannya dia beda. Kalau dia nggak mau diundang, takut kejeblos kayak waktu itu. Kapas filter ikan. kayaknya. Waktu filter Kapas ikan. di filter ikan, anjay. Udah balik ke dispo nih ya. Nah, di gue sebenarnya gue nggak melihat nih apa sebenarnya masalah disposable gitu. Karena disposable regulasi udah ada, produknya udah ada gitu. Kenapa baru diributin sekarang gitu? Sebenarnya Koko Wilco sama Covering nggak masalah kan sama dispo kan? Ada yang nggak apa-apa, nggak ada yang nggak apa-apa gitu kan? Mestinya gitu ya. Nggak ada dispo juga nggak apa-apa, ada juga nggak apa-apa kan. Nah, ini kalau salah jawab tuh Berat nih. berat masalahnya lu. Masalahnya udah ada pembicaraan kalau keluarin dispo akan kita Ben. ban. Maksudnya kan pertanyaannya kan tadi bukan ngarah ke situ jawabannya. Ya makanya tadi gue bilang kalau salah jawaban Kecebur nih. kecebur. Kadang dia juga suka bikin kita kecebur. Lupa. Lo enggak kan dari sisi gua ya. Maksudnya Wah gini, kalau jawaban gue gini. Disposable menurut gue menguntungkan. oke, dari sisi Dari sisi jualan atau dari sisi pengguna atau dari sisi pengguna juga menguntungkan, dari sisi jualan menguntungkan. Ya kalau jualannya nggak di industri vape. Dari sisi perpajakan juga menguntungkan. Oh, oke. Tahu nggak kenapa menguntungkan? Kenapa? Karena satuan ada cukainya. Iya, karena udah Setiap barang pasti memberi pemasukan buat negara gitu kan. bukan karena udah final. Final tuh maksudnya? PPNHT-nya udah. PPN artinya udah final. Kalau di kami di CMW kenapa kita nggak bisa ngejual device? Bahkan kalau kita ngejual device itu kita rugi. Oh. Karena kita kena PPN. Gak usah dilanjutin. 11%. Jadi mending lu jualan liquid. Mendingan makanya jualan liquid. Ya udah device-nya naikin aja dengan harga itu kan. Kalah nggak pajak bisa gitu. bersaing kami Pak. Gitu ya? Iyalah. Oh, jadi tapi kalau Wilco bilang tadi disposable, ya udahlah menguntungkan ya buat negara jatuhnya. Bukan sih. Menguntungkan kalau jualannya bukan di industri, bukan melalui industri vape. Iya. Nah, jualan nggak melalui industri vape ini gimana kok? Maksudnya nggak dijual di toko vape gitu? Iya. Lah emang Jadi jualannya misalnya di coffee shop atau di iso. klub gitu? bisa, Karaoke? kan bisa, ada udah. Oh kalau kayak gitu nggak apa-apa? Iya, nggak ada masalah dong seharusnya. Iya betul, nggak ganggu toko kan? Betul. Oke. Ya, kok Heri gimana? Menguntungkan atau enggak? Disposable itu. Jawabannya kan jangan sampai saya kecebur. Anjir. Nggak jawab. Jangan sampai kecebur. Iya. Ini nggak jawab. Oke. Sebentar nih. Sebelum disposable deh, close system aja. Coveri jual nggak? Apapun yang close system. Terserah mau sebut merek juga. Tapi close system kan cuma itu doang gitu. Paling kalau nggak Encik, Relax, terus apa lagi sekarang? Snow Plus, ya kan? Coveri jual? Jual tapi hanya kayak ke user gitu. Toko. Di toko iya jual. Oh, marketnya gede nggak? Di saya kurang. Di Coveri kurang? Kowilco jual? Jual. Di Indovaping? Iya. Banyak kan di mana? 1% aja nggak ada.
Tapi ada satu brand close system yang ya Nah, jualannya kan nggak di toko vape. berarti case-nya kalau dimainkan seperti dia it's worth disposable. Gue tariknya ke sana deh gitu. Bisa ya bisa tidak sih. Ya tergantung dong seberapa gede budget marketingnya. Iya. Oh, tetap tergantung itu. Pasti. Tapi brengseknya mereka tuh nggak marketing lewat kita guys. Nggak lewat saya, nggak lewat Power Staff, nggak lewat Fakir Liquid ya. Mereka gue nggak tahu marketingnya dan gue baru tahu satu kayak bootnya ya salah satu boot dispo yang ada di mall-mall itu. Gue kebetulan kenal ya sama orang mall itu ya. Yang gue tanya tuh berapa harga bootnya dia gitu kan. Gue pikir sewanya per bulan atau per tahun gitu kan ya. Per hari Jo. Masa? 3 juta sehari. Wih. 3 juta sehari. Itu bukan yang mall yang premium A ya. Itu masih mall yang A lah. Bukan yang AA banget gitu. 3 juta Pak sehari. Terus dikasih gue nih termnya begini. Harganya sekian. Lu cuma boleh dia jadi nggak boleh milih spotnya tuh ditentuin nama mallnya. Lu boleh di sini gitu. Ya udah kalau lu mau lu bayar nih segini gitu. Kontrak lu sekian hari. Udah lu bayar in advance. Jadi lu bayar di depan. Wih. 3 juta sehari. 1 bulan 90 juta. Iya. Silahkan ditanya rate cardnya, ada kok mall-mall itu ada. Ya itu yang mall udah kelas A ya, mungkin yang kelas B nggak sampai segitu tapi basically mall-mall itu nge-charge-nya tuh segitu gitu. Jadi kayaknya kalau omsetnya dia nggak sampai segitu deh sehari deh. Gue nggak yakin juga gitu. Kuat Pak mereka buat itu Pak. Ya tiba-tiba kalau ada yang dispo main begitu juga berarti nggak apa-apa dong. Kuat-kuat juga nggak apa-apa kan. Iya kuat-kuat aja kan harusnya. Kayak kata lu tadi, kuat-kuatan budget marketing. Iya. Ya kan makanya gue gak mau jawab. Oh iya. Nah, bikin mulus ya kalau pertanyaan hidupnya ini. Enggak, tapi gini. Mulus loh ini. Ini kita ngomong sebagai industri yang udah eksis ya. Yes. Existingnya gini. Ada yang ngomong nih kalau ya closed system dispo itu jadi kayak pintu masuk gitu. Untuk yang masuk ke advance-nya. Yang nanti akan pakai ke open system. Masuk gak sih bridgingan kayak gitu? Cebur lagi. Jawab, cebur. Udah kalau gak mau jawab udah gak apa-apa. Soalnya setahu gua ya yang udah pakai closed system itu ya mereka cari praktis dan ya udah mereka mampu beli gitu. Kalau bisa ada yang lebih praktis lagi, lebih mahal dikit nggak apa-apa gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa punya kemampuan untuk belanja itu terus-terusan. Betul, kan gue ngomongnya marketnya di situ, gitu loh. Kan tadi beli kan tadi bilang decisionnya jualnya nggak di industri ini. Betul. Jadi kalau dijual di klub, dijual di karaoke gitu, ya mungkin. Udah nggak mikir Pak ya. Itu lagi. Oh ngomongnya gimana ya? Lagi kebanyakan minum ya kan tiba-tiba habis kan ngomong isi bingung. Lu ngomong lagi kenceng kan. Lu gak enak ngomong nyanjay kenapa lu kenceng. Ya kalau itu kan buram kan. Terus diri ciwal ya. Mau mata kita tarik-tarik gak bisa masuk. Udah paling bener itu. Iya, yang udah tinggal buka aja. Tinggal buka buang selesai. Iya, terus tiba-tiba masuk bilnya tambah 100.000, 150 gak apa-apa kan. Ya pada akhirnya. Iya dong. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ribut lah di industri ini kalau emang ada dispo. Kenapa kemarin ribut ya? Gue juga heran ya. Waduh, cebur lagi. Cebur lagi nih kalau dijawab. Apa yang perlu diributin gitu ya? Minum dulu lah. Biar. Sebenarnya apa yang perlu diributin ya? Toh gini sih, gue juga ngomong gini. Gue juga mikir gini sih. Kalau emang ada dispo, ini kita ngomong yang legal ya. Kita ngomong yang legal nih. Harganya pasti ya lumayan. Mungkin 2 mili 70 something 80 ribu gitu kan. Yang udah biasa ke toko beli 70 ribu dapat 1 botol liquid mah gak bakal beli disposable. Betul. Iya kan? Betul. Jadi sudah gak usah khawatir. Benar. Iya dong. Ya udah. Berarti kalau di vapers kita tuh masih carinya yang murah guys ya. Kalau cari yang murah besok tanggal 11 November 11 ada event sebatnya MK guys. Jadi kan kalian udah sahabatin diskon ya, diskon yang luar biasa banget.
tadi udah di-spill sama IG-nya MK. Barangnya juga banyak, termasuk ada hoodie Legendarize ini ya. Ini hoodie Indonesia Raya guys. Beda hoodie-nya. Beda gambarnya. Tangannya full print. Yang ini lebih mahal berarti. Ya, jangan lupa daftar ke websitenya mk.id. Di sana nanti tanggal 11 kalian bisa dapetin diskon yang luar biasa. Dan sehari doang, tanggal 11 itu doang. Dari jam berapa sampai jam berapa nggak tahu? Gue kurang tahu itu. Mungkin nanti ada di IG-nya MK lagi. Atau mungkin mereka mau bikin itu supaya menjadi misteri gitu. Harusnya ya kalau judulnya 11-11 sih. Pas mulai jam 12. Teng gitu. Sampai jam 12 berikutnya. Ini daftarnya gimana? Tinggal daftar aja yang udah scan itu. Ada VT-nya kan? Ya itu tadi guys. Udah ada petunjuknya ya. Daftar dulu di websitenya MK. mk.id. Kalau kalian udah pernah scan barcode yang ada di kemasan MK, udah otomatis kalian member di situ. Sekarang udah ada kok ya previewnya barangnya apa aja. Dan yang buat hoodie-nya ini ada jamnya tadi tuh ya, jam 4 sampai jam 7 malam ya, tanggal 17. Cuma kalau liquidnya nggak ditulis kayaknya bisa. Jam 16 sampai jam 17. Iya. Sampai jam 5, 4 sampai 5 sore. 16 sampai 17? Iya. Oh 4 sampai 5 sore doang? Iya. Oh, cuma sayang size-nya nggak lengkap. Ya asli, gue ngincer yang biru itu tapi cuma ada M. L. L ya? L. XL nggak ada. XL ada yang putih. Iya, udah yang putih aja. Oh, yang biru gini, kalau lu pakai yang biru nanti lu lupa berdiri. Yes. Oh itu banyak ceritanya itu. Lupa berdiri. Lupa berdiri. Oke, kita lanjut ya ngobrol sama Koko ini. Mungkin kita tadi kan flashback ya. Yes. Apa yang udah mereka alami di industri ini. Mungkin kita lihat ke depan ya. Lihat ke depan. Iya, kita menjadi seorang visioner ya. Okay. Di sini ada dukun vape dan di sini ada pesulap merah, abal-abal ya. Gimana? Visi Koko ini industri vape ini ke depan nih. Tadi udahlah disponya nggak usah dibahas gitu ya. Masih menjanjikan nggak ya? Apakah ya dengan rencana kayaknya cukai mau naik? Kenapa gue ngomong? Kira-kira lebih banyak vapers nggak? Kayaknya tidak ada yang optimis, saudara-saudara. Gua optimis kok. Oh, optimis. Coba. Gimana kok? Ayo. Iya. Kalau dari pertanyaannya kan ke depannya menurut kamu nih industri ini jadinya gimana gitu? Masih seksi nggak bisnisnya? Kan dulu main vape ini kan awalnya pasti marginnya seksi dong. Sekarang mungkin sudah tidak terlalu seksi tapi masih kalau istilah gue worth to buy gak sih? Worth to fight atau enggak gitu industri ini gitu. Atau mending ya udahlah, mending gue bisnis yang lain gitu. Kayaknya masih oke kalau saya. Masih oke? Nggak pakai kayaknya dong. Wah. Harus karena kerjanya cuma itu. Oh iya, cuma itu kerjanya. Oh, berarti yang dulu Koko handphone udah nggak ada? Nggak ada. Oh iya? Oh, dari kapan Koko handphone? Mic-nya boleh tarik kok? 15 kayaknya, 2015. Oh 2015 tuh? Iya, kalau nggak 15, 16. Oh memutuskan untuk memang fight langsung ke vape. Oh berarti pas pindah ke Gayam Sari itu berarti yang Simpang 5 udah nggak ada? Nggak ada. Oh, ya kan gue nggak tahu ya maksudnya kalau waktu itu toko vape-nya Koko di toko handphonenya, terus toko vape-nya Koko pindahin ke toko sendiri waktu itu yang di Gayam. Kan gue nggak tahu nih toko handphone masih ada atau enggak gitu. Nggak ada. Oh udah nggak ada. Kalau Koko Wilko sudah setahu saya memang sudah tidak jualan jersey ya. Dulu dia jualan jersey Pak ya. Betul. KW lagi. Saat itu kan yang paling menguntungkan. Oh iya. Tapi masih ada yang jual produk klon gak kok? Di toko masih ada klon gak kok? Lupa tanya Irfan coba. Gak ada, kita udah gak ada klon. Udah gak ada meka-mekaan.
Kalau Mecha Clone kayaknya udah gak ada deh di 2022 ini. Tapi RDA Clone masih ada loh. Ya ada toko yang masih ada. Tapi Ya kalau stok lama kan nggak tahu. Kalau stok lama kita belum tahu masih ada. Oke. Tapi kan kayaknya gak bakal laku tuh. Ya kan buat pajangan boleh kali. Buat pajangan doang. Iya, gak apa-apa. Nanti deh gue main ke Indo Vaping. Gue lihat masih ada clone-nya atau enggak. Ya, boleh tuh diteram. Kalau di VSS masih ada gak kok? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Wih, barangnya habis semua berarti. Laku cuk. Irfan Indra sama Irfan Ajis tolong barang-barang klon dirapiin dulu nih kalau gue baru kemarin ya mau ke Indo Vaping ya. Tapi kebetulan gue telat aja gitu. Udah tutup. Iya. Gue gak tahu kalau tutupnya jam 9. Gue datangnya setengah 10. Oh iya benar-benar. Coba gue datang 9 kurang 5 gitu. Enggak gue gak mau ke Sunter yang di Gading kemarin. Klon gak ada market ya berarti udah ya. Aman lah ya. Senang gue denger ya. Kenapa? Ya senang gue kalau ya para distri ini sudah gak support. Lo enggak kan kalau dulu mungkin ada klon kan karena yang otennya kan gak terjangkau. Dulu. Ya kalau sekarang kan yang oten-oten itu udah cukup terjangkau. Makanya. Udahlah. Nggak vapers tuh gak miskin-miskin banget lah. Bisa lah beli otennya gitu kan. Bisa. Nggak, kadang-kadang gini, vapers tuh kadang bego pak. Dia kadang mikir gini. Lo ngaco ngomong langsung bego. Iya, gue begonya gini. Dia kadang orang mau nge-vape nih. Dia punya 500 ribu, ya kan. Dia 500 ribu datang ke toko nih. Bang, gue punya 500 ribu nih. Gue mau beli apa aja gitu kan. Ya, misalnya datang ke VSS gitu kan. Atau ke Indo Vaping gitu kan. 500 ribu ya mungkin ditawarin IO, mungkin ditawarin pot, mungkin ditawarin begitu gitu kan. Yang otentiknya gitu. Tapi kadang-kadang orang ini kan datang kan ngeyel. Pengennya kayak punya temennya nih. Temennya pakai mod yang ngebul ya apa gitu kan. Ya favoristanya ngomong dong. Ya kalau 500 ribu ya mungkin udah dapat klonnya gitu kan. Nah, itu kan yang brengseknya industri ini begitu gitu. Karena ada second option yang sebenarnya itu cuma tipu-tipu gitu loh. Wah tuh berat juga. Nah, ada satu hal yang menggelitik sih sebetulnya. Sebentar, bukan. Begonya si vapers yang datang ini yang bawa 500 ribu ini. Dia gak tahu pak, kalau lu nge-vape cuma datang bawa 500 ribu itu gak cukup. Kan minggu depan lu mesti beli liquid. Lu harus keluarin lagi 100 ribu seminggu. Atau bisa lebih malah. Bisa lebih malah. 100 ribu seminggu kemarin dihitung-hitung waktu di podcastnya kita gak cukup ya. Waktu gue ngobrol sama Ferry sama si Faruk dan segala macam. Itu siapa bilang gak cukup? 100 ribu per apa? Per minggu. Oh lebih dari cukup kali. Gak cukup lah. Siapa cukup. yang bilang? Lah sekarang gini, liquid 60 mili berapa harga? Ya kamu tinggal 60. Ya makanya gak usah pakai mod kalau gitu. Oh pakainya yang kecil. Yang pot. Nah kan yang punya 500 ribu ini kan gak tahu. Dan dia gak tahu nih harus ngeluarin berapa lagi minggu berikutnya. Itu yang bikin vaper sekarang tuh bego gitu. Dipikir, oh gue nge-vape. Oh ya udah gue punya 1 juta nih. Oh kayaknya 1 juta udah lumayan nih. Oh gue punya 2 juta nih. Dia gak mikir nih. Mulai minggu depan mesti keluar. Ya udah kalau lu bilang 100 ribu seminggu cukup, oke. Dia gak mikir itu. Kalau gue jadi user pun. Kalau seandainya gue gak punya toko, gak ada teman-teman di distributor liquid deh. Distributor liquid. Distributor device. Oke. Ya kan gue akan mikir beli cartridge, beli pot, kan bisa jadi opsi. Nah kadang-kadang kan vapers itu kan mikirnya, oh gue pengennya kayak punya temennya. Nih gue pengen hot chick nih anjing nih. Beli gengsi. Oke lah ini 1 juta dapat lah ya ini ya. Terus bawa sama baterai sama charger lah ya. Tapi kan gak mikir pak, minggu depan gue mesti keluarin. Kalau pakai open system kan gak cukup 100 ribu seminggu. Benar, kalau pakai open system nggak cukup. Pakai close system, pakai pot open systemnya nggak masuk pak. Emang nggak beli coil? Gimana ceritanya 100 ribu seminggu? Pot, kalau pot masuk lah. Cartridge? Iya kan nggak beli cartridge. Cartridge-nya 30 ribu, 40 ribu. 40 ribu. Sisanya beli liquid. Berarti 60 ribu dong, kan 100 ribu nih. 40 ribu cartridge, 60 ribu dong. Emang gak ada gitu liquid 60 ribu? Ada, Sakwa dapat tuh. Tuh ya sudah.
Oh masih dapat. Dapat. Masih dapat. Sisi ekonomisnya masih dapat. Dapat kan? Masih dapat. Cuma masalahnya favoristanya belum tentu ngajarin itu. Nah tapi ya Tuh, itu lu mungkin mau ngomong apa? itu mungkin Lu masalah. mau jorokin gue pakai beginian aja nggak bakal mempan. Iya. Kalau udah nggak pernah mau percaya sama coiling. Cocoknya. Ya kan nggak semua orang vapers kayak Wilco gitu kan, yang dia kadang mikir gue mikir device-nya, gue mikir gue harus kayak punya teman gue pakai mod nih, pakai R233 nih nggak ada TV-nya. Lu tau nggak itu liquid gue pakai berapa lama udah? Oh, itu liquid yang nggak ada di situ ya. Gimana sih ini? Kantor promosi kan, tapi vanilla licious nggak ada. Lu tadi ngomel-ngomel ini nggak ada di situ ya. Tapi emang yang menggelitik. Ini 15 mili, lu pakai berapa hari? Bisa 1 minggu 1 minggu. lebih. Harga? Ya harga kan lu cari di Tokopedia kan, Iya. toko hijau kan bisa. Oke. Atau datanglah ke vape store terdekat gitu loh. Nah, apalagi cartridge. Ya lu cari aja searching. Masih 30.000 paling murah kayaknya. Ayo. Terus? Oh sisanya buat ini. Kan bisa. Oh. 100.000 dong. Bisa. 100.000 bisa. Berarti yang hitungan sana di podcast sebelah kemarin kayaknya emang lebih tinggi daya belinya. Karena lo mungkin ngelihat GoPay itu pakai device mungkin Pe. Kemarin Pake memang mod. ngomongannya open system sih. Open. Kalau open system kan 60 mili kayaknya. Gua aja kayaknya nggak pernah lebih dari 5 hari ya kalau 60 mili 6 mg. Open ya. system itu berarti IO dong. Bisa RDA, bisa IO, tapi bukan yang closed system intinya. Iya. Ngirit kan jadi. Bisa. Nah, tapi orang itu kan belum tentu mikir itu, harus bayar. Ya Ya kayak kemarin gue ngomong, kalau kalian mau susu jangan pelihara sapinya. Pelihara kambing. Goblok. Gak masuk ya. Bukan, Iya. di vapers itu, di vape itu banyak orang yang gak tahu Pak, istilah itu tuh gak masuk di situ gitu. Kalau di vape itu gak ada istilah itu. Kalau lu mau susu ya lu harus pelihara sapinya, itu lu di vape tuh begitu gitu. Karena lu harus maintain terus. Untuk beli coilnya, untuk beli liquidnya gitu. Bukan sekali doang lu akan segitu terus, enggak. Iya. Gitu. Itu yang banyak orang yang mungkin nggak sadar gitu. Dan nggak pernah dikasih tahu sama vaporistanya yang. Ya, nah itu yang gue bilang dari dulu sebetulnya. Dari dulu itu dari awal gue mulai nge-vape juga ketika gue bawa device dan ditolak. Gue kan pernah beli device. Terus gue langsung datanglah ke satu store. Gue minta coilingin. Inisialnya? Jangan diomongin lah. Gak enak. Ya kan? Di saat itu gue ngerasa bahwa, wah kok gue baru datang pas gue tunjukin device gue, lo salah pilih nih, lo salah beli nih. Dibalikin lagi dong. Terus? Gue gak dapet apa-apa, gue gak bisa ini. Tiba-tiba ketemu sama orang di belakang gue, tiba-tiba dia nyeletuk. Bro, kalau itu emang barangnya gak mau dipakai, gue bayarin deh. Bangke emang tuh si Opa. Dia langsung tawar barang gua. Ya kan. Nah, kejadiannya adalah ketika kita membuat. Ini bukan Opa Dike ya, Opa Dudi ya? Enggak, dia Opa Dike nih. Opa Dike. Opa Dike malah sekarang. Dike yang bilang bayarin barang, mau bayarin itu. Dia Opa Dike nih ngomongin. Itu gua kenal beliau tuh di ITC. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ketika kita mendewasakan vapers baru lebih dulu gitu. Kecepatan. Misalnya gini. Gimana mendewasakan vapers baru lebih dulu. Kecepatan. Dewasakan maksudnya gini. Dia belum siap, tapi lo udah suruh siap gitu. Caranya gimana? RDA nih. Ini bro, paket ngebul. Ya kan? Nanti gimana cara ganti kawatnya nih? Datang aja ke sini. Gak salah dong, bener dong. Kalau lo mau lo ajarin cara dia coiling. Kayak zaman gue dulu gue ajarin dia coiling kan. Gak bakal. Favorisnya gak dapat duit nanti. Kan emang sekarang kan udah gak ada. Gak bakal. Itu goblok kalau favorista ada begitu goblok. Kalau dia ngajarin coiling tuh favorista bego. Sekarang dan gue yakin favorista kita pintar-pintar semua. Sekarang pertanyaannya gitu, adalah ketika coiling, emang dapet tips kayak dulu? Paling gak dapet tips. Paling gak dapet tips. Kalau dulu bisa sekali coiling, gue 50.000. Mana ada? Gue kali coiling kan pego. Iya. Ya kan? Betul. Pego ya yang dual. Iya. Ya kan tahu. Enggak 800.000 gue satu hari zaman dulu. Gak digaji gue di vape store itu. Dulu Ya kan? favorista. Tapi gue ajarin dia coiling lah, nih coiling begini gitu loh. Berarti lu bego. Tapi
pada balik karena mereka tetap gak bisa coiling. Nggak. Kalau soal belajar itu tergantung dari vapersnya mau belajar atau enggak. Kalau emang dia nggak punya waktu, dia memang mungkin udah rabun gitu ya. Ya udah dia nggak bakal belajar. Gak punya gitu waktu, cuman coiling sebentar doang, gak nyampe setengah jam anjay. Gua tuh kadang-kadang gitu loh. Untuk coiling aja kadang-kadang gua harus nyempetin banget. Karena gini. Memang kadang ada waktunya. Kalau memang gue lagi gak pergi keluar. Kalau tiba-tiba nih, ya katakan kalau biasanya Selasa Rabu gitu, gue ada podcast udah jam 8, jam 9 gitu kan. Berarti jam 6 kan gue udah siap mesti keluar kan. Gue bangun aja jam 1, jam 2 Pak. Ya kan. Buka-buka story, ya kan. Reply apa segala. Tiba-tiba jam 4 ya kan. Jam 4 nih, udah siap mandi apa segala. Sisa 1 jam. Jam 6 berangkat nih. Sempet lo coiling? Gue sih maksain sih kalau gue mau coiling. Iya, harus maksain emang. Gak semua orang punya waktunya gitu. Gak ada Pak orang kayaknya yang sekarang pulang. Oh habis hari ini copot dulu kapasnya ya kan. Kalau kan ada dulu istilah. Kalau coil jangan dibiarin sama kapasnya kalau tidur ya kan. Pagi-pagi coiling lagi. Tai kalau sekarang masih ada. Tapi pagi-pagi coiling gitu mau berangkat kantor coiling apa. Paling gak waking lah ya. Gak mungkin lah. Tapi the power of kepepet itu bisa bikin orang jadi ngerti loh. Memang Anak iya. gue cewek nge-vape. Gue udah bilang dari zaman dulu. Gak usah nge-vape lah. Jatah liquid bapakmu habis nak. Gue bilang kan. Jadi habis jatah liquid dari kantor diminta duluan sama dia kan. Sekarang dia bisa coiling. Iya berarti dia tahu strategi. Tapi jatah Udah. Kalau dengerin ceritanya Vansom jadi terinfluence yang enggak gitu ya. Oke, thank you Koko Wilko, thank you Koko Ferry. Thank you. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin keresahan atau mungkin? Nah itu Coco Wilko tuh. Kenapa gue? Mungkin ya lo nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada berarti. Aman berarti ya. Aman dong. Aman semua aman. Aman. Tagihan aman semua. Aman. Enggak misalnya tiba-tiba ada yang belum bayar gitu. Ingat dong dibaca dong invoice-nya gitu. Kalau mau pesan gitu juga boleh. Mau yang lama apa mau yang baru apa yang udah lama banget? Gak apa-apa. Kalau udah lama banget biasanya ya udah lupa. Gak pakai gue bilang yang gue bilang sama lu pakai jurus menghilang. Gitu. Bukan. Kalau di distri itu guys ya, kalau kalian tahu ya penatnya distri-distri yang ada di Indonesia ini, bahkan mereka sampai bisa merayakan yang namanya invoice 1 tahun guys. Ya. Iya. Luar biasa, luar biasa loh itu loh ya. Tapi invoice 1 tahun loh. Tapi di kita nggak ada sih, di kita nggak ada sih. Paling lama 5 tahun. Udah. Nanti kesebut nama nih kalau kebanyakan ya. Oke, thank you Ko Ferry, thank you Ko Wilko. Thank you. Thank you Vansom buat bahas malam ini. Dan jangan lupa guys, tanggal 11 nanti di websitenya MK ya. Udah daftarkan semua. 11 MK Sebat. Iya, gue gak suka namanya Sebat, tapi ya sudahlah ya. Kenapa namanya Sebat sih bro? Nah kan lu juga nanya kan, sehari belanja hemat. Oh, sehari belanja hemat. Kampret emang. Kenapa gak sehat? Bisa. Sehari hemat. Nah iya kan gitu kan sehari hemat. Ya udahlah biar aja nanti. Nggak, tapi takutnya misleading kalau di website. Iya sehat ya benar. Oke guys, kita ketemu lagi di jauh dekat minggu depan dan jangan pernah bosan berbuat baik. Bye bye. Bye.